Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang dilakukan dalam kesendirian adalah dosa yang memiliki dampak dan efek yang sangat menakutkan dan sangat mengerikan. Karena itu pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara kita, bagaimana usaha kita, apa yang harus kita lakukan untuk bisa melepaskan diri dari dosa-dosa kesendirian itu. Setidaknya ada 5 hal, ada 5 cara yang bisa kita lakukan, bisa kita upayakan untuk bisa melepaskan diri dari jeratan dosa-dosa kesendirian ini. Yang pertama, tentu saja senjata utama kita sebagai seorang mukmin adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun juga hati kita ini dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu langkah utama dan pertama kita untuk membebaskan diri dari dosa-dosa kesendirian ini adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah palingkan diri kita, seluruh diri kita ini dari dosa dan maksiat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Baqarah, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, kata Allah, maka sampaikan bahwa aku, kata Allah Subhanahu wa taala, qarib. Aku maha dekat, aku sangat dekat dengan kalian. Dan karena aku sangat dekat, maka ujibu da'watad da'i, aku akan menjawab doa hamba yang berdoa idza da'an, apabila dia berdoa kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang mau dikabulkan oleh Allah? Maka apapun masalah dan problem hidup kita, solusi utama dan pertamanya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika kita menghadapi masalah dosa-dosa kesendirian ini, maka segeralah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, menghadapkan diri, menghadapkan hati dan jiwa kita. Kemudian kita minta dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jauhkan kita dari segala macam bentuk dosa, termasuk dosa-dosa dalam kesendirian itu. Kemudian langkah yang kedua adalah langkah yang sangat logis, merupakan konsekuensi logis dari semua usaha kita untuk menjauhkan diri dari bahaya. Ketika kita menghadapi bahaya apapun, maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk menghindarkan, menjauhkan diri kita dari bahaya itu. Itu sebenarnya adalah langkah standar yang dilakukan oleh manusia. Maka begitu juga dengan dosa-dosa kesendirian itu. Jadi jangan membiarkan diri kita diseret atau terseret oleh dosa-dosa kesendirian ini tanpa kita berusaha melakukan upaya perlawanan. Upaya perlawanan dalam bentuk mengabaikan bisikan-bisikan untuk melakukannya dan menyibukkan diri
berusaha menyibukkan diri dengan hal-hal lain yang lebih bermanfaat, berusaha mengalihkan perhatian diri agar tidak terfokus pada bisikan-bisikan melakukan dosa kesendirian itu. Inilah yang diistilahkan oleh para ulama kita dengan istilah al-mujahadah, di mana kita berjihad, mengerahkan seluruh kesungguhan diri untuk apa? Untuk tidak mengikuti dorongan dan bisikan melakukan dosa-dosa kesendirian ini. Dan itu memang mustahil untuk bisa kita lakukan kecuali kalau kita memberikan satu pengganti alternatif untuk diri kita sendiri. Karena prinsipnya bahwa diri kita ini kalau tidak disibukkan dengan kebaikan, maka dia pasti akan tersibukkan dengan keburukan, dengan kejahatan. Maka kalau kita menyadari bahwa dalam kesendirian itu kita seringkali terpancing dan tergoda untuk melakukan dosa-dosa kesendirian itu, maka itu pertanda bahwa kita harus berusaha untuk meminimalisir kesendirian kita. Meminimalisir, mengurangi kesendirian kita dengan cara kita berinteraksi dengan orang lain, dengan orang-orang di rumah kita, dengan keluarga kita, atau mengalihkan perhatian dengan misalnya membaca buku atau melakukan aktivitas-aktivitas lain yang mungkin bisa mengalihkan perhatian kita dari godaan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah bahwa kita berusaha untuk menghadirkan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kita berusaha meyakinkan diri kita bahwa dalam kesunyian, dalam kesendirian, tanpa ada siapapun yang melihat kita, ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu mengawasi, ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melihat, dan ada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencatat setiap yang kita lakukan. Karena itu dalam sebuah ungkapan syair, Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Idza ma khalauta ad-dahra yawman fala taqul khalautu walakin qul alayya raqibu." Apabila engkau pada satu masa bersendiri, maka jangan katakan aku sedang sendiri, tetapi katakan pada dirimu, ada Allah yang selalu mengawasiku. Wala tahsabanna Allah yaghfulu sa'atan wala annama yakhfa alaihi yaghibu. Dan jangan pernah engkau mengira bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan lalai meski sesaat, akan lengah meski sesaat, dan jangan pula engkau mengira bahwa apa yang tersembunyi itu akan tersembunyi pula bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak pernah lalai sedetik pun, sesaat pun, sebagaimana juga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah terluput darinya apapun yang terluput dari manusia. Kemudian yang keempat, langkah yang keempat atau tips, cara yang keempat menghindarkan diri dari dosa-dosa kesendirian ini adalah dengan mengingat kematian, dengan menjadikan dan menghadirkan kematian itu di depan mata kita, dengan mengingatkan diri kita apa yang terjadi jika seandainya kematian itu datang pada saat kita sedang melakukan dosa-dosa kesendirian itu. Bagaimana kita akan menghadapkan wajah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala saat itu? Dan kita sudah melihat sejumlah kasus kejadian bagaimana seorang manusia
dicabut nyawanya, dijemput oleh malaikat maut pada saat dia sedang melakukan dosa, melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa tahun yang lalu, seingat saya, misalnya ada seorang bapak yang sudah cukup berumur yang ditemukan tewas di dalam sebuah warnet saat dia sedang mengakses video-video porno, menikmati video-video yang tidak layak itu. Dalam keadaan itulah dia dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal iyadzubillah. Maka mengingat kematian insya Allah selalu bisa menjadi motivasi yang kuat bagi kita untuk meninggalkan dosa-dosa kesendirian ini. Kemudian yang kelima, cara yang kelima untuk menghindarkan diri dari dosa-dosa kesendirian ini adalah dengan mengingatkan diri kita juga tentang apa yang Allah siapkan bagi kita. Balasan yang indah, balasan yang luar biasa yang Allah akan siapkan untuk kita. Hamba-hambanya yang berusaha untuk tetap menjaga rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun dalam kesendirian. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berusaha meninggalkan maksiat meskipun tidak ada pandangan mata manusia yang melihatnya, karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingat salah satu tipe manusia yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat adalah seorang pria yang dirayu, yang dibujuk oleh seorang wanita cantik, kaya dan punya kedudukan. Dia dibujuk, dirayu untuk melakukan perzinahan. Tetapi dia menolak ajakan dan bujukan itu karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun tidak ada manusia yang melihat, meskipun tidak ada pandangan mata yang melihat, tapi dia menolak tawaran yang menggiurkan itu karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita hadirkan itu, bahwa kalau saya berhasil menolak ajakan dan bujukan hawa nafsu, bujukan syaitan untuk melakukan dosa dalam kesendirian ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiapkan satu balasan yang luar biasa, balasan yang berada di luar ekspektasi saya di dalam surga insyaallah ta'ala. Maka mudah-mudahan dengan 5 tips atau 5 cara itu kita bisa menghindarkan diri kita dari dosa-dosa kesendirian. Itulah 5 cara menjauhkan, 5 cara menghindarkan diri kita dari dosa-dosa kesendirian. Dan sesungguhnya kelima cara ini juga bisa kita amalkan ketika kita berhadapan dengan dosa-dosa yang lainnya. Semoga dengan begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapuskan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Semoga dengan begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk memilih kita sebagai salah seorang hambanya yang layak dan pantas menerima surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.